dan aroma asin angin laut. Desa ini hidup dari alam, dari kerja keras para petani, nelayan, hingga pedagang kecil yang menjaga denyut ekonomi lokal dari hari ke hari. Suasana khas pesisir, angin laut yang bersaut-sautan, serta wajah-wajah hangat warga menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan sehari-hari. Di balik keterbatasan, tersembunyi potensi besar. Warga yang ulet, hasil laut yang melimpah, dan keinginan untuk berubah menjadi awal dari sebuah perjalanan baru. Sebuah gagasan tumbuh dari percakapan sederhana. Bagaimana jika desa memiliki wadah ekonomi sendiri? Tempat di mana warga bisa saling membantu, saling menjaga, dan membangun dari bawah. Dari pertanyaan inilah cerita dimulai. Tentang perjuangan, tentang pengabdian, dan tentang harapan yang dibangun dengan hati dan dijaga oleh mimpi. Udah miskin Mbak, nggak dapat, kalau nggak kerja nggak makan. Yang kayak gelangnya banyak, punya kapal, punya apa dapat Mbak. Desa Purworejo, Moro Demak, dan Margolindo merupakan 3 desa di Kabupaten Demak yang dikenal memiliki potensi alam dan ekonomi yang menjanjikan. Terletak di wilayah pesisir utara Jawa, ketiga desa ini kaya akan sumber daya perikanan dengan kekayaan alam, budaya, dan semangat masyarakat yang tinggi. Desa Purworejo, Moro Demak, dan Margolindo terus berbenah untuk menjadi desa mandiri dan berdaya saing. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah strategis dalam mengkonsolidasikan potensi dan semangat kolektif masyarakat di Desa Purworejo, Moro Demak, dan Margolindo. Dengan prinsip keadilan dan kebersamaan, Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk mendorong kemandirian ekonomi warga, menciptakan sistem distribusi yang adil, serta membuka akses terhadap pelatihan, permodalan, dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Koperasi Desa Merah Putih dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus jawaban atas penguatan ekonomi desa. Kami, KKN Tim 18, berupaya mempermudah desa dalam melaksanakan instruksi Presiden ini dengan menyusun pitch deck untuk 7 unit usaha. Pitch deck ini berfungsi sebagai media presentasi yang ringkas, terarah, dan meyakinkan untuk menggambarkan potensi serta prospek dari unit usaha koperasi. Unit usaha ini meliputi simpan pinjam, pertanian, peternakan, warung desa, pengolahan hasil tani, kerajinan lokal, hingga unit pendidikan dan juga pelatihan. Selain itu, guna mendukung keberlanjutan program, kami juga menyusun proposal pengajuan pendanaan kepada calon mitra. Proposal ini dirancang untuk mewujudkan 7 unit usaha agar dapat berjalan secara nyata dan mandiri. Tidak berhenti di situ, kami juga melengkapi dengan analisis bisnis model kanvas untuk usaha di ketiga desa yang bertujuan untuk memetakan potensi, strategi, serta arah pengembangan usaha koperasi Desa Merah Putih. Dengan ini, kami berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat tumbuh sebagai wadah pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
demi memperkuat sisi administrasi koperasi yang berkelanjutan dan mudah diakses. Kami tidak hanya melakukan sosialisasi satu waktu, tetapi juga menyiapkan sistem pendukung yang berkesinambungan. Untuk itu, kami membuatkan kanal YouTube serta akses terbuka yang berisi berbagai dokumen administratif yang telah dan wajib dimiliki oleh koperasi. Hal ini bertujuan agar proses regenerasi koperasi dapat berlangsung kapan saja, dengan referensi yang selalu dan dapat diakses oleh siapapun. Selain fokus pada penguatan aspek ekonomi melalui pendirian Koperasi Desa Merah Putih, pada kesempatan KKN kami kali ini, kami juga menjangkau sektor sosial kemasyarakatan yang menjadi bagian penting dalam pembangunan desa secara holistik, tidak hanya hadir sebagai fasilitator ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang turut serta menjaga harmoni sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga. Oleh karena itu, berbagai kegiatan sosial, yaitu bidang pendidikan, melalui edukasi hukum dalam lingkup sekolah, dengan menyederhanakan topik hukum terkait bullying dan perlindungan anak, dengan harapan terbentuknya kesadaran hukum bagi siswa-siswi sekolah. Selain itu, diwujudkan juga melalui edukasi nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada siswa sekolah dasar melalui media kreatif. Adapun di bidang kebersihan, melalui upaya pembersihan masjid dan bidang kesehatan yang diwujudkan melalui partisipasi mahasiswa pada kegiatan Posyandu dengan mendukung teknis operasional yang berkontribusi dalam kelancaran penyelenggaraan layanan kesehatan masyarakat tingkat dasar. Iya, senang karena bisa membantu kami rakyat kecil. Semoga ilmunya manfaat barokah, bisa tercapai cita-citanya. Kemudian bidang sosial dan budaya yang diwujudkan melalui keikutsertaan dalam kegiatan pemotongan daging kurban bersama warga dan Karang Taruna, mulai dari penyembelihan hingga pemotongan daging di Masjid Baitussalam Surungan. Kegiatan sosial kemasyarakatan dilaksanakan sebagai wujud kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Melalui kuliah kerja nyata ini, kami belajar bahwa kesejahteraan tidak hanya tentang angka dan data, tetapi tentang rasa aman, kesempatan yang adil, dan kehidupan yang bermakna bagi setiap orang. Di tengah sederhana dan hangatnya kehidupan desa, kami menemukan makna sejati dari menjadi manusia, menjadi berguna, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan berjalan bersama demi masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, membangun desa adalah membangun harapan untuk hari ini dan generasi yang akan datang.